Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya berdasarkan tugas pada diskusi kita pada sesi 7, eh, yakni mengenai gender ya di pendidikan dasar. Eh, Isu ini mungkin tidak terlihat, namun dampaknya sangat fundamental bagi masa depan anak-anak kita, yakni bias gender dalam pembelajaran sains di sekolah dasar. Adapun artikel yang saya analisis adalah artikel dari Neng Yanti dan kawan-kawan, yakni dengan judul Gender Equality in Achieving Inclusive Education in Elementary School and Junior High School. Dari pengamatan di banyak sekolah, termasuk yang akan kita angkat, ada kecenderungan yang di mana guru memberikan perhatian alokasi waktu, diskusi, dan dukungan yang jauh lebih besar kepada siswa laki-laki. Saat mempelajari sains, anak perempuan seringkali diabaikan atau secara halus diarahkan ke kegiatan lain. Dampaknya akan sangat nyata, yakni siswa mulai merasa kurang termotivasi dan yang paling penting, kepercayaan diri mereka menurun pada mata pelajaran sains. Untuk memahami akar masalah ini, kita merujuk pada analisis dari jurnal ilmiah terindeks Scopus yang saya angkat, yakni hasil analisis ini menunjukkan bahwa isu yang kita lihat di lapangan bukan sekedar masalah minat pribadi siswa, melainkan masalah yang berakar pada praktik dan sikap guru. Artikel ilmiah ini menegaskan adanya kesenjangan signifikan antara kebijakan kesetaraan gender yang dicanangkan oleh pemerintah dan implementasi nyata di dalam kelas. Sikap guru yang bias, baik sadar maupun tidak sadar, menjadi variabel yang krusial. Mereka tanpa sengaja memberikan sinyal kepada siswi bahwa partisipasi mereka di dalam sains kurang dihargai, yang secara langsung akan merusak identitas sains pada siswa dan siswi tersebut. Nah, kemudian slide ketiga kita akan membahas hasil penelitian, eh, dampak nyata pada efikasi diri siswa. Eh, apa dampak dari sikap bias guru ini? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan perlakuan berdampak langsung pada dua faktor psikologis kunci. Pertama, partisipasi dan dominasi. Siswa laki-laki cenderung mendominasi dan diberi ruang lebih besar untuk kegiatan hands-on atau yang dianggap berintensitas tinggi. Kedua, dan ini yang paling kritis, yakni terjadi penurunan efikasi diri dan motivasi pada anak perempuan. Efikasi diri di sini adalah kepercayaan diri akan kemampuan diri untuk berhasil. Ketika guru mengabaikan siswi, efikasi mereka dalam sains menurun. Mereka akan berpikir sains bukan untuk saya. Dampak jangka panjangnya, mereka akan menarik diri dari bidang sains di jenjang pendidikan yang selanjutnya. Kemudian pada slide keempat kita akan menjelaskan mengenai siklus negatif, yakni bias guru akan memperkuat stereotip. Masalah ini tidak akan berhenti, ia akan terus berputar dalam siklus negatif yang akan terus-menerus memperkuat stereotip. Nah, mari kita akan melihat mekanismenya. Siklus pertama akan dimulai dari bias guru. Guru mungkin tanpa disadari akan memberikan pujian atau kesempatan eksperimen hanya kepada anak laki-laki saja. Nah, akibatnya akan terjadi pengabaian dan penarikan diri siswi. Nah, siswi merasa usahanya tidak dilihat dan memilih diam. Nah, penarikan diri ini akan menyebabkan efikasi diri siswi menurun. Kemudian kepercayaan diri menurun, dan yang paling penting dan paling berbahaya, penarikan diri siswi ini justru akan dilihat oleh guru dan lingkungan sebagai bukti bahwa sains memang lebih cocok untuk anak laki-laki saja. Siklus ini akan terus berulang, menjadikan bias ini sebagai masalah struktural di dalam kelas. Nah, kemudian kita akan membahas kesimpulannya. Sebagai penutup, kita harus menyimpulkan bahwasanya kesenjangan gender ini dalam sains di SD
adalah masalah praktik pedagogis yang harus diatasi, bukan hanya masalah kurikulum. Kami merekomendasikan 3 langkah intervensi yang konkret. Yang pertama adalah pelatihan sensitivitas gender. Semua guru SD harus mengikuti pelatihan untuk secara aktif mengidentifikasi dan mengoreksi bias pribadi mereka dalam interaksi hari-hari di dalam kelas. Kemudian yang kedua adalah pemerataan alokasi. Guru harus menggunakan strategi yang memastikan setiap siswa, terutama siswi, mendapatkan alokasi waktu yang setara untuk bertanya, berdiskusi, dan juga memimpin eksperimen di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, yakni integrasi role model. Masukkan kisah dalam prestasi ilmuwan perempuan ke dalam materi ajar untuk meningkatkan aspirasi dan menunjukkan kepada siswi bahwa mereka memiliki tempat yang sah di bidang sains. Nah, dengan mengatasi bias di tingkat interaksi kelas, kita dapat memastikan setiap anak, laki-laki maupun perempuan, akan memiliki kesempatan yang setara untuk meraih potensi maksimalnya di bidang sains. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Lebih dan kurang, marilah sama-sama kita mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.